Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas K013, mata kuliah Etika Bisnis dan Profesi, oleh dosen pengampu Ibu Sari Andayani, akan menyampaikan hasil RMK kami mengenai materi Tantangan Ekonomi dan Etika Abad ke-21, Sustainability. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Sagita Dwi Rahmadini dengan NPM akhir 182 dan teman-teman saya Muhammad Agung Budianto dengan NPM akhir 130, Felicia Sagira Pita Putri dengan NPM akhir 189, Ranas Pramudita dengan NPM akhir 203, Raisa Ismadani dengan NPM akhir 210, Afan Aris Setiawan dengan NPM akhir 292 dan yang terakhir Seni Mutiara dengan NPM akhir 258. Baik, jadi yang pertama ini ada tantangan keberlanjutan dan implikasi etisnya. Jadi pada abad ke-21, sustainability atau keberlanjutan menjadi tantangan bagi dunia bisnis dan masyarakat. Aktivitas manusia dan perusahaan dapat memberikan dampak besar terhadap lingkungan, ekonomi, dan kehidupan sosial. Oleh karena itu, sustainability juga berkaitan dengan etika, yaitu bagaimana kita bertanggung jawab terhadap masyarakat saat ini, generasi mendatang, dan juga alam. Perusahaan tidak cukup hanya fokus untuk mencari keuntungan, tetapi juga harus menjaga keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan bersama. Selanjutnya ada tentang konsep keberlanjutan yang berarti kemampuan untuk menjaga sistem, proses, atau sumber daya agar tetap berlangsung dalam jangka panjang. Contohnya seperti menjaga ekosistem, air bersih, keanekaragaman hayati, dan kesejahteraan manusia. Sustainability bukan berarti mempertahankan semua hal, tetapi mempertahankan hal-hal penting bagi kehidupan sekarang dan masa depan. Oleh karena itu, konsep ini mengajarkan kita untuk berpikir jangka panjang terhadap dampak dari tindakan yang kita lakukan hari ini. Nah, selanjutnya yaitu tentang etika keberlanjutan. Nah, secara umum pertimbangan tentang keberlanjutan didasarkan pada asumsi etis mengenai hubungan antar sesama, antar generasi, dan dengan alam. Nah, keberlanjutan secara implisit mengasumsikan bahwa kita harus peduli terhadap orang-orang di seluruh dunia, generasi mendatang, dan alam, dan bahwa kita memiliki beberapa kewajiban dan tanggung jawab moral terhadap orang lain di seluruh dunia, generasi mendatang, dan alam. Selanjutnya yaitu tantangan etika keberlanjutan. Nah, generasi saat ini memiliki pengaruh besar terhadap masa depan dan lingkungan. Nah, generasi mendatang tidak dapat melindungi kepentingannya sendiri sehingga manusia saat ini memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga keberlanjutan. Nah, sustainability menekankan pentingnya kepedulian terhadap yang pertama manusia di seluruh dunia. Nah, yang kedua generasi masa depan, yang ketiga dan kehidupan non manusia. Nah, tantangan utama sustainability adalah adanya konflik kepentingan seperti pertumbuhan ekonomi versus pelestarian lingkungan, kebutuhan saat ini versus generasi mendatang. Nah, karena itu pengambilan keputusan sustainability memerlukan pertimbangan etika yang seimbang dan bertanggung jawab. Nah, kemudian selanjutnya yaitu relevansi keberlanjutan. Nah, keberlanjutan adalah konsep penting dan bermanfaat yang menempatkan tindakan dan kesejahteraan kita dalam perspektif yang lebih luas. Keberlanjutan juga menekankan bahwa ketergantungan dan berkaitan itu mendasar antar manusia. Untuk dapat hidup dengan baik, manusia itu bergantung pada orang lain, generasi lain, dan juga alam. Kemudian, keberlanjutan juga menekankan bahwa banyak isu lingkungan, ekonomi, dan etika penting, misalnya banyak isu lingkungan seperti pemanasan global, hilangnya keanekaragaman hayati, degradasi ekosistem, dan juga kelangkaan air. Kemudian tidak hanya saling terkait adanya isu lingkungan, tetapi juga didorong oleh penyebab yang sama seperti efek samping lingkungan dari ekonomi global, pertumbuhan penduduk, dan juga teknologi serta gaya hidup yang merusak lingkungan. Kemudian, untuk mencapai masa depan yang berkelanjutan, tidak cukup hanya dengan mempertimbangkan kembali gaya hidup ataupun tindakan kita secara individual. Namun, hal ini membutuhkan tindakan bersama dari semua aktor yang terlibat dalam sistem ekonomi, seperti konsumen, bisnis, pemerintah, dan juga karyawan
di antara lainnya. Selanjutnya ada sustainable economy. Apa itu sustainable economy? Sustainable economy adalah sistem ekonomi yang bertujuan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat saat ini, generasi mendatang, dan lingkungan secara seimbang. Sistem ini dirancang agar mampu bertahan dalam jangka panjang tanpa menimbulkan kerusakan lingkungan, ketidakstabilan ekonomi, maupun krisis sosial yang besar. Kenapa sustainable itu penting? Karena jumlah penduduk dunia yang terus meningkat itu membuat kebutuhan terhadap sumber daya alam juga semakin besar. Oleh karena itu diperlukan adanya sistem ekonomi yang tidak hanya berfokus pada keuntungan tetapi juga menjaga keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat agar kehidupan di masa depan tetap terjamin. Selanjutnya ada sustainable business. Apa itu sustainable business? Sustainable business adalah bisnis yang mempertimbangkan dampak lingkungan, sosial, global, dan masa depan dalam seluruh kegiatan operasional maupun produk yang dihasilkan. Perusahaan tidak hanya berfokus pada keuntungan ekonomi, tapi juga pada keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya ada manfaat dari sustainable business. Penerapan sustainability membantu perusahaan meningkatkan ekonomi, menghadapi risiko lingkungan, membuka peluang masa baru, serta menjaga keberhasilan bisnis dalam jangka panjang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan alasan mengapa perusahaan harus peduli terhadap keberlanjutan. Pada dasarnya, setiap aktivitas bisnis pasti memberikan dampak, baik terhadap lingkungan maupun masyarakat. Karena itu, perusahaan tidak bisa hanya fokus mencari keuntungan, tetapi juga harus memikirkan dampak jangka panjang dari kegiatan usahanya. Dengan menerapkan sustainability atau keberlanjutan, perusahaan dapat menjaga kepercayaan publik, meningkatkan daya saing, dan memastikan bisnis tetap berjalan dalam jangka panjang. Jadi, keberlanjutan bukan hanya bentuk tanggung jawab sosial, tetapi juga bagian penting dari strategi bisnis perusahaan. Selain alasan bisnis, ada juga alasan etis mengapa perusahaan perlu memperhatikan keberlanjutan. Dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menghormati nilai dan norma sosial seperti keadilan, kesetaraan, keberagaman, dan non-diskriminasi. Jika perusahaan mengabaikan nilai tersebut, maka kepercayaan dari konsumen, masyarakat, bahkan investor bisa menurun. Oleh karena itu, perusahaan perlu bertindak sebagai bagian dari masyarakat yang bertanggung jawab, bukan hanya sebagai pihak yang mencari keuntungan saja. Pada slide ini dijelaskan bahwa kegiatan ekonomi sering menjadi penyebab berbagai masalah keberlanjutan, seperti perubahan iklim, polusi, kerusakan lingkungan, dan hilangnya keanekaragaman hayati. Karena itu, bisnis tidak hanya dituntut untuk mengurangi dampak negatifnya, tetapi juga ikut menjadi bagian dari solusi. Di sisi lain, bisnis juga dapat menjadi kekuatan positif. Artinya, perusahaan bisa membantu menciptakan dampak yang baik dengan meminimalkan kerugian bagi lingkungan dan masyarakat, serta memaksimalkan manfaat yang diberikan. Jadi, perusahaan tidak hanya fokus pada profit, tetapi juga memperhatikan dampak sosial dan lingkungan dari setiap aktivitasnya. Selanjutnya, bisnis sebagai kekuatan positif berarti perusahaan memiliki peran penting dalam menciptakan perubahan yang lebih baik. Perusahaan dapat melakukannya dengan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Misalnya, mengurangi limbah, menggunakan sumber daya secara lebih efisien, dan menjalankan kegiatan usaha yang lebih ramah lingkungan. Selain itu, perusahaan juga perlu memperhatikan dampak sosial dari aktivitas bisnisnya. Dengan begitu, bisnis tidak hanya memberikan keuntungan bagi perusahaan, tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. Selain alasan etis, keberlanjutan juga penting dari sisi ekonomi. Dalam manajemen, strategis sustainability membantu perusahaan mengelola risiko, melihat peluang pasar, dan menjaga daya saing dalam jangka panjang. Perusahaan yang memperhatikan aspek sosial dan lingkungan biasanya lebih siap menghadapi perubahan dan tantangan bisnis di masa depan. Kemudian, sustainability juga
membuka peluang bisnis baru misalnya melalui efisiensi penggunaan sumber daya, pengurangan limbah, inovasi produk ramah lingkungan, dan meningkatnya minat konsumen terhadap produk yang berkelanjutan. Jadi, penerapan sustainability bukan hanya bermanfaat bagi lingkungan dan masyarakat, tetapi juga dapat memberikan keuntungan dan peluang bagi perusahaan. Berikutnya yaitu bisnis juga memiliki kemampuan dan peran sosial yang besar dalam mendukung masyarakat yang lebih berkelanjutan. Melalui produk layanan, teknologi, dan inovasi, perusahaan dapat membantu memberikan solusi nyata terhadap berbagai masalah sosial dan lingkungan. Karena bisnis berhubungan langsung dengan konsumen, perusahaan memiliki pengaruh yang cukup besar dalam mendorong perubahan ke arah yang lebih baik. Contohnya, perusahaan dapat menciptakan produk yang lebih ramah lingkungan, menggunakan teknologi yang lebih efisien, serta menyediakan layanan yang mendukung pembangunan berkelanjutan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa bisnis tidak hanya berperan sebagai pencari keuntungan, tetapi juga sebagai pihak yang dapat memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan lingkungan. Selanjutnya di sini ada sustainability as business opportunity and business task. Example, sustainability bukan hanya tanggung jawab sosial, tetapi juga peluang bisnis yang dapat menghasilkan keuntungan sekaligus membantu masyarakat menuju gaya hidup yang berkelanjutan. Yang pertama ada contoh sustainability landscaping. Kelangkaan air di beberapa wilayah membuat masyarakat mulai mencari alternatif taman yang lebih hemat air. Rumput hijau tradisional membutuhkan banyak irigasi dan perawatan sehingga dianggap kurang efisien di daerah rawan kekeringan. Kondisi ini menciptakan peluang bagi perusahaan landscaping untuk menawarkan desain taman tahan kekeringan seperti seriscaping. Desain tersebut dapat mengurangi penggunaan air sekaligus menjadi tren baru di lingkungan masyarakat. Perusahaan yang lebih dahulu menawarkan solusi ini memiliki keuntungan karena dapat menarik perhatian konsumen melalui rekomendasi dan perubahan tren gaya hidup. Dengan demikian, bisnis landscaping memperoleh keuntungan ekonomi sekaligus membantu masyarakat menerapkan sustainability. Contoh yang kedua ada Sustainable Construction and Development. Peningkatan kesadaran terhadap lingkungan membuka peluang besar dalam bidang konstruksi berkelanjutan. Sustainable homes dirancang menggunakan material ramah lingkungan, efisiensi energi dan air, serta desain yang disesuaikan dengan kondisi daerah tertentu. Contohnya, rumah di daerah dingin lebih fokus pada insulasi dan pemanfaatan cahaya matahari, sedangkan rumah di daerah panas lebih menekankan penggunaan panas dan penghematan air. Konsep ini mendorong penggunaan teknologi seperti panel surya, pencahayaan alami, jendela energi, heat pumps, dan material daur ulang. Walaupun membutuhkan biaya awal lebih besar, teknologi tersebut dapat mengurangi biaya energi dalam jangka panjang. Perkembangan sustainable construction juga didukung oleh sertifikasi bangunan hijau seperti LEED yang menilai tingkat keberlanjutan suatu bangunan. Yang ketiga ada sustainable cars and sustainable transportation. Transportasi menjadi salah satu penyebab utama emisi gas rumah kaca dan penggunaan bahan bakar fosil. Karena itu, kebutuhan terhadap transportasi berkelanjutan semakin meningkat. Perusahaan otomotif mulai mengembangkan mobil hybrid dan mobil listrik sebagai alternatif kendaraan ramah lingkungan. Keberhasilan kendaraan listrik menunjukkan bahwa terdapat pasar besar untuk teknologi transportasi berkelanjutan. Selain kendaraan pribadi, sustainability juga mendorong berkembangnya transportasi umum, car sharing, dan teknologi self-driving cars. Di masa depan, masyarakat mungkin lebih menggunakan layanan transportasi sesuai kebutuhan dibanding dengan keadaan pribadi. Peningkatan permintaan terhadap solusi transportasi berkelanjutan juga membuka peluang pengembangan sistem komuter rail dan transportasi publik lainnya. Baik, di sini saya akan menyampaikan mengenai model dan norma bisnis baru, contoh perusahaan yang berorientasi pada manfaat.
Dahulu, perusahaan sering dianggap hanya bertujuan untuk memaksimalkan laba, namun saat ini mulai muncul bisnis yang menggabungkan keuntungan ekonomi dengan nilai etika dan keberlanjutan. Terdapat perusahaan baru seperti bisnis berkelanjutan, perusahaan berbasis tujuan, dan kewirausahaan sosial. Nah, perusahaan tersebut berkembang karena adanya tuntutan masyarakat terhadap bisnis yang lebih peduli terhadap lingkungan dan sosial. Contohnya yaitu Patagonia, Ben & Jerry's, dan New Belgium Brewery. Selanjutnya, model bisnis ini menggabungkan unsur organisasi non-profit dan for-profit. Dilihat dari sisi etika, model ini dianggap lebih efektif untuk menciptakan dampak positif bagi masyarakat. Namun, dilihat dari sisi bisnis, lebih disukai konsumen, karyawan, investor, dan komunitas karena dianggap lebih bertanggung jawab. Model bisnis baru belum sepenuhnya cocok dengan sistem hukum perusahaan tradisional, sehingga muncul konsep benefit corporation, yaitu bentuk badan hukum perusahaan yang secara resmi mengakui tujuan sosial dan lingkungan perusahaan selain untuk mencari laba. Selanjutnya terdapat karakteristik utama benefit corporation yang meliputi pertama, perusahaan wajib memiliki tujuan menciptakan manfaat publik atau dampak sosial maupun lingkungan yang positif. Yang kedua, direksi perusahaan tidak hanya bertanggung jawab kepada pemegang saham, tetapi juga kepada seluruh stakeholders. Yang ketiga, perusahaan wajib membuat laporan tahunan mengenai pencapaian tujuan sosial atau lingkungannya. Namun, terdapat perbedaan utama terlihat pada tanggung jawab direksi. Pada perusahaan tradisional, direksi hanya fokus pada kepentingan finansial pemegang saham. Sedangkan benefit corporation, direksi juga harus menjaga nilai, tujuan sosial, dan keberlanjutan perusahaan. Selanjutnya, dengan adanya benefit corporation, memberikan perlindungan hukum bagi perusahaan yang memiliki misi sosial agar tidak kehilangan identitasnya ketika menerima investor atau menghadapi akuisisi perusahaan lain. Selain itu, kewajiban pelaporan membuat perusahaan menjadi lebih transparan dan dipercaya publik. Model bisnis seperti benefit corporation ini menarik bagi investor modern, terutama investor yang mempertimbangkan nilai etika selain keuntungan finansial. Banyak investor mulai tertarik pada investasi berkelanjutan atau sustainable investing karena dianggap mampu memberikan keuntungan jangka panjang sekaligus dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan. Sekian penyampaian hasil RMK dari kelompok kami mengenai materi tantangan ekonomi dan etika abad ke-21 Sustainability. Apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.